Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai era Presiden Gus Dur. Kelompok 2 terdiri dari saya, Rizky Hadisah Husna, Aku Muhammad Aulia Firmansyah. Saya Khairunisa. Saya Anastasia Mutiara Ramadhani Sumakti. Saya Vivi Devarianti Pratiwi Ahmad. Saya Wanda Ramadhani. Saya Septiana Ayu Fitria. Saya Amanda Fauzia Yasmin. Saya Sopan Nurailir Fanat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kondisi dan konsep kesetaraan ekonomi di era Gus Dur. Di balik segala kontroversi politiknya, dinaikkan hingga dimakzulkan parlemen, ternyata perekonomian di era Gus Dur bekerja sangat istimewa. Memang awalnya Gus Dur menerima warisan perekonomian dari Habibie dalam kondisi growth masih minus 3% pada September 1999. Ketika diukur lagi di akhir tahun 1999, hampir 3 bulan tim ekonomi bekerja, pertumbuhan ekonomi sudah di level 0,7%, melompat 3,7%. Dalam kurun waktu setahun berikutnya, di tahun 2000, perekonomian Indonesia kembali berhasil tumbuh ke level 4,9%, melompat 4,2%. Di tahun 2001, meskipun Gus Dur dimakzulkan di pertengahan tahun krisis politik tersebut, rata-rata growth di akhir tahun masih di level 3,6%. Yang istimewa, 2 kali lompatan growth tersebut dilakukan tim ekonomi Gus Dur dengan sambil mengurangi beban utang. Sebuah kondisi yang pasti sangat sulit dilakukan oleh tim ekonomi kabinet setelah atau sebelum Gus Dur. Selama era Gus Dur, tim ekonomi sukses mengurangi beban utang sebesar $4,15 miliar. Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lebih memilih mendahulukan kesetaraan ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sementara presiden lainnya mengambil fokus ke pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat pengangguran. Investasi, inovasi, dan efisiensi produksi adalah faktor-faktor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kesetaraan ekonomi mencerminkan distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam suatu masyarakat. Jika pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada segmen kecil dan dari populasi, itu dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial. Namun, masyarakat dengan tingkat kesetaraan ekonomi yang tinggi cenderung memberikan akses yang lebih adil terhadap peluang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi risiko konflik sosial. Jika kedua konsep ini dikaitkan, maka ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan ekonomi hematnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang manfaatnya distribusikan secara adil, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aku akan menjelaskan terkait distribusi pendapatan. Pertama, kita masuk pada apa itu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana pendapatan dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini adalah cerminan dari seberapa adil sumber daya ekonomi dialokasikan di antara populasi. Distribusi pendapatan yang merata dapat mencerminkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk maju. Sedangkan distribusi yang tidak merata sering dikaitkan dengan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi pendapatan tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang diterima oleh individu, tetapi juga pada bagaimana pendapatan tersebut diperoleh. Apakah melalui upah, gaji, investasi, atau sumber lainnya? Ini adalah topik yang kompleks dan multifaset yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Baik, kita akan masuk kepada distribusi pendapatan di era pemerintahan Gus Dur. Garis merah adalah pergerakan bagian pendapatan income share lapisan masyarakat 10% teratas dinyatakan sebagai persentase dari total pendapatan nasional. Garis biru adalah pergerakan dari bagian pendapatan nasional masyarakat 50% terbawah juga dinyatakan sebagai persentase total pendapatan nasional. Dapat dilihat bahwa 10% masyarakat Indonesia teratas orang kaya selama tahun 1900 sampai 2021 menguasai 40% sampai 50% dari total pendapatan nasional. Sementara pada rentang waktu yang sama, 50% masyarakat terbawah hanya menguasai 12% sampai 18% dari total pendapatan nasional. Pada era pemerintahan Gus Dur,
Bagian pendapatan untuk 10% lapisan masyarakat teratas Indonesia mencapai titik terendahnya, yaitu hanya menguasai 40% pendapatan nasional. Sementara bagian pendapatan untuk 50% lapisan masyarakat terbawah mencapai titik tertingginya, yaitu menguasai 18% dari pendapatan nasional. Artinya, hanya era Gus Dur lah pemerintahan Indonesia yang paling sukses menekan ketimpangan antara masyarakat kaya 10% teratas dan masyarakat bawah 50% lapisan terbawah. Rendahnya ketimpangan ini juga dikonfirmasi oleh data indeks Gini BPS pada era Gus Dur yang memang sangat rendah, yaitu di kisaran 0,31. Ini cukup kontras bila dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi sekarang. Saat ini di tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di atas bahwa 10% masyarakat atas dapat menguasai 48% pendapatan nasional, sementara 50% masyarakat bawah hanya menguasai 12% pendapatan nasional. Ini adalah angka ketimpangan yang terburuk pada akhir-akhir ini. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Yang terdekat dengan pencapaian ini adalah di era Soeharto di tahun 1993. Gini Soeharto sebesar 0,32, bedanya rezimnya Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini ratio dari 0,37 pada tahun 1967 ke 0,32 pada tahun 1993. Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan koefisien Gini ratio, yaitu dari 0,37 pada tahun 1999 ke 0,31 pada tahun 2001. Penguatan ekonomi nasional itu sendiri mampu memperkuat nilai tukar rupiah dengan dolar dan mata uang asing lainnya. Nilai tukar uang pada zaman B.J. Habibie yaitu 16.000 per dolar. Sedangkan Gus Dur pada Oktober 1999 sempat mencapai 6.500 dolar dan naik hingga 8.500 dolar dengan posisi stabil. Selanjutnya yaitu tantangan ekonomi. Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya, hanya 5%, sementara harusnya 75%. Dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan B.J. Habibie, meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semula Rp7.500 pada tahun 1999 menjadi Rp9.800 pada tahun 2001. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG turun dari 580 menjadi 458. Begitupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% pada tahun 2000 menjadi 3,6% pada tahun 2001. Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis dari 2% pada tahun 1999 menjadi 12,6% pada tahun 2001. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi. Juga memberikan bantuan kredit usaha mikro. Baik, untuk materi selanjutnya ada pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kebijakan Gus Dur yang mencerminkan orientasi pemerataan ekonomi yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Gus Dur mendorong program-program seperti PNPM yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro. Dalam bidang penanganan tindak korupsi, Gus Dur menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan nepotisme untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. Upaya ini sejalan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Selama pemerintahannya, Gus Dur juga mendorong kebijakan sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ini mencakup program-program bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Gus Dur menekankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi sebagai fondasi yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan keinginannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan bagi semua warganya. Melanjutkan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Gus Dur berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tanpa utang, bahkan mengurangi utang, sembari tetap memeratakan pendapatan. Pertama, tim ekonomi Gus Dur menolak resep IMF Bank Dunia yang menganjurkan dilakukannya austerity polisi atau pengetatan anggaran. Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi Gus Dur adalah growth story atau strategi pertumbuhan. Indonesia pada tahun 2000 mendapatkan kenaikan peringkat investasi dari lembaga-lembaga rating seperti Moody dan S&P. Setelah tim ekonomi Indonesia berangkat ke kantor pusat lembaga-lembaga tersebut di AS, mempresentasikan growth story Indonesia, bukan dengan proposal austerity policy. Pada era Gus Dur, pertumbuhan konsumsi pemerintah bertumbuh dari 0,69% di tahun 1999 menjadi 6,49% di tahun 2000 dan 8,98% di tahun 2001. Akibat strategi growth story di era Gus Dur, ekspor Indonesia meningkat sebesar 60%. Dari 390 triliun rupiah di tahun 1999 ke 624 triliun di tahun 2001. Meningkatkan proporsi ekspor terhadap PDB dari 35% pada tahun 1999 ke 43% di tahun 2001. Neraca perdagangan selalu surplus selama era ini, 76 triliun pada 1999, 119 triliun pada tahun 2000 dan 120 triliun pada tahun 2001. Di tengah impor yang juga mengalami peningkatan hampir 60% pada periode yang sama. Sekarang saya akan membahas mengenai kebijakan ekonomi. Pertama, pada era Gus Dur, sektor properti dibangkitkan dari kehancurannya pasca krisis 1998. Sektor properti yang disebut sebagai kepala naga karena merupakan indikator utama kebangkitan perekonomian di banyak negara. Mendapatkan program restrukturisasi utang sehingga mampu kembali bangkit dan mengajak bangkit pula lebih dari 200 jenis industri bersamanya. Kedua, tim ekonomi Gus Dur piawai dalam membentuk optimum debt management. Contohnya seperti teknik debt to nature swap yang menukar utang kita dengan kewajiban pelestarian hutan, dilakukan pada masa kini. Karena piawai bernegosiasi untuk utangnya, negara seperti Kuwait sampai membangunkan proyek jembatan layang Pasopati di Bandung secara cuma-cuma bagi Indonesia. Pada era Gus Dur ini juga Indonesia berhasil mendapatkan berbagai dana hibah yang besar nilainya, sehingga pada akhirnya masa pemerintahannya, utang Indonesia bukannya bertambah namun malah berkurang. Ketiga, tim ekonomi Gus Dur sukses menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjaga. Kesejahteraan petani di pedesaan juga terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era ini. Ini aku akan menjelaskan bagaimana orientasi ekonomi pada masa jabatan Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi sejak kemerdekaan hingga masa Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, segala kebijakan dan peraturan pemerintah di bidang ekonomi hampir seluruhnya memihak kepada usaha besar dengan kemudahan prosedur dan fasilitas khusus. Jadi beliau melakukan perubahan orientasi ekonomi dengan keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil menengah UMKM. Menurut beliau, ekonomi harus berpihak kepada rakyat dengan tujuan utama tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Konsekuensi dari perubahan orientasi
adalah perubahan tekanan dalam perekonomian Indonesia. Jikalau sebelumnya prioritas utama pada sektor ekspor, dengan begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir yang berdampak pada sedikitnya pajak yang kembali ke atas pemerintah. Maka selanjutnya beliau lebih mengutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran. Untuk itu beliau melakukan langkah-langkah yang sangat diperlukan, yaitu pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan daya beli yang besar. Kedua, menggerakkan sektor industri yang menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasar domestik. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya tergantung kepada transaksi perdagangan internasional. Implementasi terhadap orientasi tersebut. Gus Dur mengimplementasikan orientasi baru dalam sistem perekonomian Indonesia dengan membuat beberapa terobosan, yaitu pertama, memberikan kredit ringan kira-kira 5% setahun bagi UKM dengan pengawasan yang ketat. Kedua, meningkatkan pendapatan PNS dan militer hingga 270% atau hampir 3 kali lipat pada tahun 2001. Langkah ini juga mencegah KKN dan menegakkan kedaulatan hukum. Melalui cara ini pula dapat memperbesar jumlah wajib pajak serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Melalui dua terobosan itu, gairah perekonomian masyarakat akan kembali pulih dan meningkat. Keberpihakan Gus Dur kepada kesejahteraan rakyat juga dirasakan oleh petani. Sewaktu masa Presiden B.J. Habibie diberikan KUT atau kredit usaha tani untuk modal bertani dan berkebun. Lalu hutang itu dianggap lunas tanpa bunga ketika Gus Dur menjadi presiden. Hal ini dikonfirmasi oleh Rizal Ramli, Menko Perekonomian Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur mengeluarkan kebijakan restrukturisasi KUT untuk membantu petani keluar dari jeratan hutang agar melakukan produktivitas kembali. Restrukturisasi KUT dilakukan lewat penghapusan bunga kredit 100% dan diskon utang pokok pinjaman berkisar antara 25-50%, tergantung pada luas lahan yang dimiliki petani. Jika luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, potongan utang pokoknya 50%. Jika luas lahannya 0,5-1 hektar, diskonnya 35%, sedangkan petani yang memiliki luas lahan di atas 1 hektar mendapat koting 25%. Hal ini juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 mengenai penetapan harga gabah dan beras yang membuat petani lebih semangat dan meningkatkan produksi. Selain fokus pada pemberdayaan masyarakat dan UKM, Gus Dur juga berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan menerbitkan beberapa program secara nasional. Yang pertama, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin, perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, subsidi air bersih, dan kompensasi kenaikan harga BBM di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan angkutan umum. Saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.